laha diniyah wa ala kulli niyatin sholihah liridhillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil 'alamin wal malaikatil muqarrabin khususun sultanil awliya Syabdil Qadiril Jilani radhiyallahu anhu wa sultanil awliya Syabdil Sanashadili radhiyallahu anhu wa Syaiman Baudin An-Naksabandi radhiyallahu anhu wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i ahli silsilatihim wa man iktasaba bihim wa nakhusu khususan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari wa Syekh Abdul Mansur Al-Maturidi wa Hujjatul Islami Al-Imam Al-Ghazali wa Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Hamalatul Qur'anil Azim wal Qurra'il Mukhlisin wal a'immatul muhaddisin wal a'immatul mufassirin khususan a'immatul mujtahidin Al-Imam Al-Hanafi wal Imam Maliki wal Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i silsilatihim wa man iktasaba bihim wa nakhusu khususan awliya'i tis'a fi Indonesia kullihim wa nakhusu khususan awliya'i kullihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i ahli silsilatihim man iktasaba bihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وباريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا معلمينا ونخص خصوصا مشايخ نهضة العلماء كلهم خصوصا بخليل بنغالان وهاشم أشعري وعبد الله فاسولة Babisri Santuri wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i ahli silsilatihim wa man iktasaba bihim wa nakhusu khususan ila jami'i man hadara fi majlisina hadha wa man talaba fi ma'hadina hadha wa man talaba fi madrasatina hadhihi ghafarallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a a'malihim wa qadallahu lahum jami'a hawaijihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati sayyi'ah al-hasanah wa tamhuha wa qarifan nas bi khuluqi hasan al-hadis. Para hadirin jamaah pengajian rutinan yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini
Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, pertolongan, rahmat, kasih sayang Allah kita bisa berjumpa, bermuajahah di kesempatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini mungkin tidak perlu panjang lebar, kita mengutip salah satu hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Yang pertama, shadaqatun jariyah aw ilmun yang bih aw waladun sholihun yad'ulah. Di sini perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ketika kelak kita nanti meninggalkan dunia ini, maka yang akan bermanfaat bagi kita hanya 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apakah kita termasuk orang yang ringan bersedekah di jalan Allah? Dan yang kedua yaitu adalah ilmu yang fa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Maka kita perlu menanamkan kegiatan-kegiatan yang secara ilmiah ataupun secara diniyah supaya kita bisa meraih banyak ilmu dan kita bisa sampaikan kepada anak saudara kita sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yaitu waladun sholih yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tua. Mungkin kita akan sampaikan tentang bahasa lepung pada intino di hijau adalah yang bakal mulah dak menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu si pertama harus ngepekkan yaitu adalah sedekah jariyah. Inilah nama sedekah jariyah, kemungkinan yang rezeki lebih yang titipkan di pondok pesantren, membantu Pak Kiai membangun pesantren, madrasah dengan sedekah jariyah itu inilah dapat bermanfaat bagi ham. Dengan tandor yang ngepekkan sedikit bagian harta orang untuk kiai, insya Allah pahala selagi madrasah ataupun masjid musola dibangun oleh para kiai yang mengurus pada santri noinaan dapat ngebuah manfaat bagi yang naan kelak setelah engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dua adalah ilmu si bermanfaat. Orang perlu mencintai ulama, mencintai kiai, yaitu orang sayang dengan kiai dan medang bareng kumpul-kumpul kiai dengan mengharapkan yang masuk ilmu si manfaat kepada kiai sehingga dengan ilmu kami dapat tulahkan jamu anak ram, saudara ram, keluarga ram sehingga terciptalah yang memiliki yaitu ilmu si bermanfaat. Maka ilmu bermanfaat ini meskipun gak lagi di alam dunia, insyaallah naan yang dapat masuk pertolongan dengan lantaran wasilah yaitu ilmu si bermanfaat. Si terakhir yaitu adalah numi anak si soleh, mempunyai anak yang soleh atau soleha. Dengan kita bisa meraih mempunyai anak yang soleh atau soleha cuman hanya tinggal pedam mengan begawah bapak-bapak jamaah sekalian, melainkan anak yang titipkan di pondok pesantren, di kedua pondok pesantren ini pasti dilatih ilmu agama yang sangat kental, di mana Pak Kiai terpilih di lulusan pondok pesantren yang memang punya sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keilmuan noeno sehingga matang mendidik anak ram menjadi termasuk tolong anak-anak si soleh menimba ilmu di pondok pesantren dan begini muneh selanjutnya ngemik anak laki-laki atau kagak ataupun sebaik sampai di pesantren, ditaruh di pesantren yang betul-betul bernasab sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu maka ini salah satu jalan yang dapat ngemik
anak ataupun keturunan si soleh ataupun soleha. Anak si soleh soleha ini loh, ia akan bermanfaat untuk orang ketika yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pandai mengaji, pandai membaca Al-Qur'an, pandai berdoa. Dan anak ini mesti mendoakan ketika di alam kubur. Dengan anak yang bermanfaat, anak yang mempunyai anak yang soleh itu anak dapat mendoakan sehingga yang dapat terhindar sejak siksa-siksa, kemungkinan dihapus dosa-dosa orang lantaran pertama yang ngambil sedekah jariah, yang ngambil ilmu manfaat, adalah yang bubuh jemu para kiai, cinta para kiai, mejeng-mejeng kumpulan para kiai, sehingga yang ditepati atau mesti dialiri oleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhir yang anak soleh, yaitu anak si Agung ngaji di pondok pesantren, dilajar ilmu agama, dilajar ilmu umum, sehingga dia tahu membedakan yang hak mana yang batil. Si hak menjadi anak yang berkualitas, bermanfaat bagi orang tua, nusa bangsa dan agama. Insyaallah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami tegaskan, jamu kawan-kawan, saudara yang di Lepung, apalagi mayoritas di Lepung itu adalah penduduk 100% di Lepung. Ini kami ngajak, ayo kita mencintai ulama, mencintai pesantren. Dengan lantaran mencintai ulama, mencintai pesantren, insya Allah yang dapat menjadi jimu-jimu si terarah, jimu si beruntung hidup di dunia, beruntung hidup di akhirat. Amal-amal jariah simak salah melangkah, salah kirim, yang sampai yang mengepekkan sebagian hal salam malah dipekkan di jalan. Si jimu-jimu hanya memanfaatkan untuk menghancurkan agama Islam ataupun aliran-aliran yang simak jelas. Simak jelas ini kedah. Mungkin tanpa jelas apa guna, yugo di kedah, di kedah pak no. Sehingga yo dapat makai udang-udang, hak jadi kiai, corang pada penampilan gawah, tapi stino mak kenal jemu ulama, mak kenal jemu kiai, mak kat silo, mak kat ujang di bidah madrasah jemu para kiai. Maka dengan lantaran yang merangkul cinta para ulama yang sambil ninduk, masya Allah, para kiai-kiai yang mungkin di Lampung itu nanya. Salah satu kiai yang di hijau adalah kita kenal di Lampung Tengah, Mbah Kiai Muhsin Abdillah. Beliau sangat alim al-alamah, sangat mahir dalam ilmu agama. Mungkin di TBB yang kenal mungkin ya Pak Kiai Mahrus Ali dan sebagian lagi nanya ulama-ulama sih sangat jelas. Kurun ataupun nasab-nasab keilmuan masih jelas. Mudah-mudahan yang sekalian dapat tergolong di musi mempunyai sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleha dan soleh dan soleha, sehingga hidup yang dapat lebih indah dan terarah dunia dan akhirat. Untuk yang khusus di Lepung yang tetap semangat bahwa sesungguhnya yang adalah 100% asli orang NU, bahkan orang Muslim, orang Islam. Semoga yang sekalian selalu dalam rangkulan bersatu menuju keberkahan, keselamatan fitin di dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikam akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pemirsa ngaji bareng KBNU Panaragan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali
atas karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan segala kenikmatan, karunia, keberkahan dan kebaikannya kepada kita semua, sehingga usia kita panjang, badan kita sehat walafiat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan kelak pada saatnya kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga tetap teraturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in, tabi'in serta seluruh umatnya sepanjang masa ila yaumiddin. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat sering dalam kehidupan kita menyebut kata hidayah. Hidayah pada dasarnya merupakan sebuah kalimat serapan atau kata serapan yang didapat dari bahasa Arab, kemudian diindonesiakan menjadi hidayah. Secara lughawi, hidayah berasal dari bahasa Arab, yakni hada, yahdi, hadian, hidyatan, wahidayatan, yang artinya adalah petunjuk. Sebagai antonim dari kata ini dalam Al-Quran banyak dijumpai dengan kata dolal, yakni tersesat, kesesatan. Dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya, kata hudan atau hidayah ini ditulis atau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 239 kali, sehingga sangat familiar bagi kita ketika membaca Al-Quran mendapati kata hudan, yahdi dan lain-lain sebagainya yang bermakna adalah petunjuk. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk membawa alam berpikir kita mengkaji makna hidayah dari perspektif tafsir. Dalam hal ini saya akan mengetengahkan tafsir tentang hidayah dari sudut pandang seorang ulama ahli tafsir, yakni Syekh Mustafa Al-Maraghi. Nama beliau yang lengkap adalah Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Al-Qadhi Al-Maraghi. Beliau mengarang sebuah tafsir yang ini merupakan hanya satu di antara karya beliau, di antara karya lain yang beliau di mana menamai kitab tafsir ini dengan kitab tafsir Al-Quran, atau yang sangat familiar kita sebut dengan tafsir Al-Maraghi. Kita tahu bahwa Syekh Al-Maraghi ini merupakan satu di antara murid Syekh Abduh, seorang pembaharu dalam dunia keislaman modern. Kiai atau Syekh Maraghi ini merupakan seorang ahli agama, seorang ulama yang penuh dengan karya. Beliau berasal dari Mesir, menjadi pengajar sekaligus rektor di universitas terbesar dunia Islam, yakni Al-Azhar. Beliau lahir sekitar tahun 1881 dan wafat beberapa hari setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Dalam hal hidayah dijelaskan oleh beliau bahwa ada dua jenis hidayah. Yang pertama adalah hidayatul am, dan yang kedua adalah hidayatul khasyah.
Beliau memaknai hidayah itu sebagai suatu hal petunjuk yang dapat membawa manusia kepada jalan kebenaran dan akhirnya bisa menyelamatkan manusia. Hadirin wal mustami'in rahimakumullah, dari dua hal yang beliau bagikan tadi, yakni ada hidayah umum dan hidayah khosoh, kita masuk ke hidayah umum terlebih dahulu. Hidayatul am atau hidayah yang sifatnya khusus dalam perspektif Syekh Al-Marwazi ada 4. Yang pertama adalah hidayah yang sifatnya paling dasar, yakni hidayatul ilham. Hidayatul ilham ini lebih mudah kita pahami sebagai hidayah yang namanya hidayah insting. Ini sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia dalam skala yang paling dasar. Dan bahkan selain manusia, Allah pun menganugerahkan insting ini kepada seluruh makhluk-makhluknya, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Binatang misalnya, dia dengan hidayah ini dapat memiliki perasaan untuk bertahan hidup. Seekor induk ayam juga akan berupaya melindungi anak-anaknya jika dia mendapatkan serangan. Ketika anak-anaknya lapar, dia pun segera cepat mencarikan makanan. Tumbuh-tumbuhan misalnya mendapatkan hidayatul ilham ini, insting ini, tumbuhan cenderung akan menuju batangnya atau daunnya menuju pada cahaya. Ini salah satu contoh hidayatul ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada tumbuh-tumbuhan. Kemudian bagi manusia, hidayatul ilham itu diberikan pada saat setelah lahir, bahkan mungkin sebelum lahir. Seorang bayi begitu lahir, dia merasa kedinginan, tidak happy, nangis. Akhirnya mendapatkan pertolongan dari orang tuanya. Dipakailah pakaian yang tebal dan dia lapar, kemudian berusaha untuk mencari minum dan meminta minum. Hidayah ini akan terus berlangsung ternyata, bukan pada saat bayi saja. Hari ini misalnya semua manusia ketika ngantuk, maka apa yang dilakukan? Dia langsung ingin tidur. Ketika lapar, dia ingin makan, haus ingin minum. Tanpa disadari, tanpa dipikirkan, Allah Subhanahu wa taala sudah men-set alam bawah sadar manusia untuk melakukan itu. Itu yang disebut sebagai hidayatul ilham. Hidayah yang paling dasar, yakni. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia dalam bentuk hidayatul hawas. Hidayah petunjuk panca indera. Mata kita bisa melihat, menangkap cahaya, kemudian mengolah dalam otak kita. Tangan kita bisa menyentuh sesuatu hal yang kasar, kemudian yang lembut, atau yang besar, yang kecil, bisa dirasakan. Kemudian telinga kita bisa mendengar dan sebagainya. Itu ada kaitannya dengan hidayah. Bukan karena telinga kita punya kemampuan untuk mendengar. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan hidayah melalui mata, telinga, hidung, lidah kita, kulit kita untuk mendapati rasa itu, mendapatkan informasi, pengetahuan itu. Itu merupakan hidayah kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Adapun hidayah yang ketiga menurut Imam Mustafa Al-Marwazi, yakni hidayatul aqliyah, yakni hidayah akal. Hidayah akal itu suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pikiran dan juga melalui perpaduan antara akal dan akal. Dalam hal ini
manusia sudah naik kelas, sudah berbeda jauh dengan makhluk lain, dengan binatang. Dengan akal, manusia sudah sangat berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk lain tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, dan manusia punya. Manusia mampu menciptakan apa-apa yang memang dalam kadar akalnya sanggup dilakukan, tapi belum tentu di sini manusia mampu menggunakan apa yang dia buat, apa yang diciptakan membawa kepada sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang membawa keselamatan. Contoh, begitu manusia dengan peradaban modern ini mampu menciptakan alat teknologi internet, bagi orang yang mendapatkan hidayah, maka akan mampu membawa apa yang dia ciptakan itu sebagai media untuk berbuat baik, beramal baik sehingga dapat menyelamatkan. Tapi ketika manusia tidak mendapatkan hidayah akliyah, maka justru produk yang dia ciptakan membawa bumerang, justru membawa keburukan bagi manusia. Kemudian yang keempat, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah hidayah din. Hidayah ini khusus diberikan kepada manusia, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memeluk agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Melalui akal, manusia sudah bisa mendapatkan kebenaran menggunakan media filsafat. Tapi kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media hidayah akal itu masih sangat-sangat tentatif. Kebenarannya tidak mutlak. Kebenarannya belum mutlak. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah din, hidayah diniyah ini, inilah kebenarannya mutlak. Sudah bukan kebenaran nisbi lagi. Kalau agama menyatakan bahwa sholat itu benar, maka sudah pasti manusia harus melakukan, sudah tidak bisa tawar lagi. Kalau agama sudah melarang, misalnya berzina, mabuk-mabukan, itu suatu hal yang haram, maksiat, sudah jelas. Tidak ada keraguan lagi bahwa di situ ada keburukan sehingga orang harus menghindari. Demikian pula kebenaran agama ini sudah tidak bisa lagi dibanding-bandingkan dengan kebenaran yang lain, dengan hidayah lain, karena ini merupakan level yang sangat tinggi, datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman atau melalui wahyunya. Dan setelah 4 hidayah ini yang disebut oleh Syekh Mustafa Al-Marughi sebagai hidayatul am, bagian yang kedua hidayah itu adalah hidayatul khas, hidayah yang khusus. Hidayah ini pada dasarnya petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang spesial, orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Para ulama menyebut hidayah ini sebagai hidayah taufik atau hidayah taufik. Dalam hal ini apa? Apa yang diterima oleh manusia dalam bentuk hidayah khusus, hidayah taufik ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah memberikan petunjuk sekaligus memberikan kekuatan, memberikan blessing, ridhoan bagi orang yang menerima itu untuk sanggup melaksanakan. Jadi ini memang hidayah yang paling besar. Ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, dalam salah satu rukunnya yakni membaca surat Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Orang yang sudah sholat, yang sedang sholat pun berdoa, ya Allah, mudah-mudahan panjenengan kerso memberikan pituduh hidayah kepada saya, yakni jalan kebenaran. Apakah orang yang sholat belum mendapatkan hidayah? Sudah. Tapi hidayah ini
yang diminta adalah hidayah taufik, hidayah yang sangat spesial. Sehingganya orang yang bisa mendapatkan hidayah spesial ini insya Allah menjadi hamba yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang beliau cintai, beliau pilih menjadi hamba-hamba terpilih, menjadi orang-orang yang selamat di dunia hingga. Ala kulli hal, terima kasih atas segala partisipasi panjenengan sekalian. Juga wabil khusus terima kasih kepada pengurus NU Ranting Panaragan Jaya yang telah senantiasa berikhtiar untuk selalu berharokah menjadi muharrik dalam mengemban tugasnya menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nabiyah di Indonesia, wabil khusus di Lampung ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah, baik hidayah am maupun hidayah khusus. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.